Didukung oleh Presiden menggelar open house atau sambang gria di Istana Kepresidenan Jakarta. Hari Lebaran, jalan arteri Bundaran Cibiru mengarah Sumedang padat merayap. Kemacetan terjadi karena banyaknya pemudik lokal dari wilayah Bandung ke arah Sumedang hingga Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia tentunya merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga tercinta. Dan kabar siang hari ini tentunya akan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Iya, nanti juga akan ada info open house tokoh-tokoh politik tentunya dan Betul. juga bagaimana lebaran di daerah. Nanti kita akan sajikan lengkap di kabar siang. Dan inilah kabar siang untuk Anda bersama saya Andi Kumala dan Anggia Ebodi. Kita awali informasi pertama, Presiden Joko Widodo merayakan Hari Raya Idul Fitri di Jakarta. Diawali dengan salat Id di Masjid Istiqlal. Kemudian Presiden menggelar open house atau sambang gria di Istana Kepresidenan Jakarta. Pemirsa, terlihat sejumlah warga yang mengantri untuk bisa masuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Selain itu, di dalam istana juga ada sejumlah menteri yang sudah hadir bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana. Lalu bagaimana informasi terbaru dari kegiatan open house oleh Presiden Jokowi? Sudah ada rekan kami Fahada ini di Istana. Halo, selamat siang. Ini bagaimana situasi terkini di sana? Apakah masih banyak masyarakat yang mengantri untuk bisa masuk? Ya, selamat siang pemirsa. Masih banyak nih hingga pukul 11:05 waktu Indonesia Barat masyarakat yang mengantri untuk bisa bersalaman, menyapa langsung maksud kami Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Meskipun tadi memang informasinya pintu dari istana ini akan ditutup pada pukul 11 waktu Indonesia Barat karena memang batas maksimal dari open house Presiden Joko Widodo ini dibatasi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun kami mendapatkan informasi memang antrean masih cukup panjang, terutama di bagian depan dari Istana Kepresidenan yang berada di sepanjang Jalan Majapahit maupun Jalan Veteran. Nah, kondisinya saat ini memang di belakang saya ini adalah pintu keluar dari masyarakat yang baru saja selesai bertegur sapa, bersalaman bersama dengan Presiden Joko Widodo. Nah, nanti ini merupakan antrian masyarakat ini keluar menuju ke jalan kiri, di mana nanti di ujung pintu keluar Presiden Joko Widodo juga menyediakan sembako untuk masyarakat yang memiliki kupon untuk bisa ditukarkan dengan sembako. Nah, kondisinya saat ini memang kami melihat masih ada sejumlah antrian di depan Gedung Cindramata di Istana Negara Jakarta untuk bisa masuk. Masyarakat ini bersalaman dengan Presiden Joko Widodo. Namun informasinya untuk pintu yang di depan sudah ditutup tepat tadi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Itu artinya sudah kurang lebihnya ini selama 2 jam Presiden Joko Widodo menggelar open house di Istana Negara Jakarta, di mana ini merupakan open house ketiga yang digelar oleh Presiden Jokowi selama ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Di mana sebelumnya kita tahu pada tahun 2017 dan juga tahun 2019 Presiden Jokowi juga menggelar open house
Namun beberapa tahun belakangan ini open house sempat tidak digelar karena Indonesia berada di masa pandemi COVID-19. Nah, untuk open house sendiri, pemirsa, memang dari pihak istana tidak menyebarkan undangan kepada masyarakat mengenai open house kali ini. Jadi masyarakat dari berbagai kalangan, siapapun itu bisa ikut hadir ke Istana Negara untuk halal bihalal ya, bersilaturahmi bersama dengan Presiden Jokowi dan juga Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Nah, untuk dress code sendiri juga tidak ada pakaian khusus yang ditetapkan dari pihak istana untuk siapa yang ingin datang ke sini. Namun yang datang ini memang harus berpakaian yang rapih dan juga sopan. Nah, kalau saya lihat nih ya, Anda juga bisa menyaksikan sendiri di samping di belakang saya, pemirsa. Memang masyarakat yang datang ini banyak yang mengenakan pakaian muslim begitu ya, khas baju lebaran. Ada juga sebagian yang mengenakan batik berbagai macam motif dan juga warna. Kemudian ada juga yang mengenakan pakaian adat begitu, seperti kebaya juga tadi kami memantau memang ada sejumlah warga yang mengenakannya. Nah, saat ini masyarakat pun tadi mengaku memang sangat antusias ya, karena tahun ini akhirnya bisa bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo, karena kita tahu ini merupakan open house terakhir Presiden ya, karena memang Presiden Jokowi habis masa jabatannya di tahun ini, sehingga masyarakat yang pada momen open house sebelumnya ini belum bisa bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo betul-betul memanfaatkan momen open house kali ini untuk bisa bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Nah, informasi lain yang bisa kami sampaikan memang selain masyarakat juga tadi ada sejumlah pejabat negara seperti menteri dan juga kepala lembaga yang juga sudah melakukan halal bihalal bersama dengan Presiden Joko Widodo. Di antaranya ada Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi, kemudian juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kemudian juga ada Budi Ari, ada Zulkifli Hasan, ada Menpora Dito, kemudian juga ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, ada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga berbagai macam menteri ini yang sudah hadir di Istana Negara pagi tadi untuk bersilaturahmi bersama dengan Presiden Joko Widodo. Nah, saya ingin mengajak pemirsa untuk berbincang langsung dengan warga yang baru saja melakukan halal bihalal ya bersama dengan Presiden Joko Widodo. Kira-kira bagaimana nih kesannya? Kita langsung tanyakan. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Dengan Lebaran semuanya. Ya, selamat Lebaran ya Ibu. Ini dengan Ibu siapa Bu? Ibu Mayvi Lumangkun, kami relawannya Pak Jokowi dari Salam Dua Jari. Oke, Ibu asalnya dari mana ini? Asalnya dari Manado, tapi bertugas sama Bapak tuh dari 2014 sampai sekarang. Oke, ini momen silaturahmi dengan Presiden yang keberapa nih di Idul Fitri? Udah keberapa ya? Udah dari 2014, tapi kami rakyat Indonesia tuh seneng banget, apalagi sekarang jadi rakyat nih untuk salaman. Biasa kan sama Bapak ya, sekarang harus merasakan rakyat nih cinta banget sama Bapak begini nih, walaupun antri berjubel-jubel dari jam 7 pagi, tapi kecintaan ke Bapak tuh tidak pudar sampai sekarang. Bapakku hebat Pak deh. Baik, terima kasih Ibu. Itu dia dari relawan juga ada pemirsa. Nah, kita langsung lihat lagi. Ini ada siapa lagi di sini? Halo, Mas. Ini dengan siapa? Dengan Mas Haidar. Mas Haidar sudah bersalaman dengan Pak Jokowi? Ya sudah, alhamdulillah sudah salaman dengan Pak Jokowi. Sangat senang. Pak Jokowi sangat baik, mau diajak selfie. Oh gitu. Oke, baik. Terima kasih. Saya sampai 2 kali foto sama dia. Oke. 2 kali foto. Ini momen pertama bersilaturahmi bersama dengan Presiden. Bertemu langsung dengan Pak Jokowi itu, berfoto sama-sama itu baru kali ini. Sudah antri dari jam berapa tadi? Hah? Aduh, dari pagi kali ya. Iya, dari pagi karena kami memang dari pemeriksaan ketat sekali ya kan. Handphone juga di ini ya kan, memang pemeriksaannya itu berapa kali diperiksa hingga bisa lolos. Oke, baik, terima kasih. Itu dia pemirsa, dan tadi memang untuk masyarakat dan juga menteri memang ada perbedaan jalur masuk pemirsa, di mana untuk masyarakat ini masuk dari pintu Sekretariat Negara yang berada di Jalan Majapahit, sementara untuk pejabat negara maupun menteri begitu masuk dari pintu utama Istana Negara yang berada di Jalan Veteran. Nah, sementara itu yang bisa kami sampaikan dari
kegiatan open house Presiden Joko Widodo yang sampai saat ini kami pantau ini pintu sudah ditutup ya. Itu artinya memang silaturahmi atau open house dari Presiden Joko Widodo ini sudah resmi berakhir dan kami kembalikan ke studio. Ya Indi, menarik sekali tadi banyak sekali warga yang mengantri untuk bisa bersalaman dengan Presiden Jokowi. Selain bisa bersalaman dengan Presiden, apa yang spesial juga yang didapat oleh warga yang datang ke istana hari ini? Kabarnya mereka bisa memboyong hadiah untuk pulang ke rumah. Ya baik, Andi Kumala, apa yang spesial yang bisa dirasakan oleh masyarakat? Tentu yang paling utama adalah mereka ini bisa masuk ke dalam Istana Negara. Karena kita tahu Istana Negara ini memang merupakan area yang sangat ketat untuk bisa dimasuki oleh masyarakat. Bahkan kami, awak media juga yang meliput di kawasan Istana Negara harus memiliki ID khusus dari pihak Biro Pes dan juga Pas Pampres begitu. Tidak bisa sembarangan media yang bisa meliput agenda Presiden Joko Widodo di dalam Istana Negara. Nah, namun ini masyarakat hari ini bisa siapapun begitu ya, tanpa terkecuali yang tadi rela antri ini bisa masuk ke dalam Istana Negara dan tentunya langsung bertemu dengan Presiden Joko Widodo, bersalaman langsung dengan Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Negara Iriana Jokowi. Nah, tadi saya sebagai awak media juga sempat bersalaman ya, berhalal bihalal juga dengan Presiden Jokowi karena kami awak media juga tadi diberikan kesempatan oleh pihak Biro Pers untuk ikut bersilaturahmi, ikut memeriahkan acara open house hari ini. Dan tadi pun kami sudah bersalaman dengan Presiden dan juga Ibu Iriana, di mana yang saya rasakan sendiri ya, sebagai yang tadi ikut open house, memang Presiden dan juga Ibu Negara ini menyambut seluruh masyarakat yang datang, seluruh orang yang bersalaman dengan mereka berdua ini dengan sangat hangat sambutannya, di mana mereka ini memberikan senyum sepanjang open house berlangsung. Tidak ada jeda senyumnya ini ya, meskipun masyarakat maupun tamu yang ikut open house ini datang terus-menerus tanpa henti dari pukul 9 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, selain itu, tadi masyarakat yang memang sudah mengantri dari pagi, ini informasi yang kami dapatkan memang warga masyarakat ini sudah datang ke kawasan Istana Kepresidenan Republik Indonesia sejak pukul 4 atau 5 pagi, sejak subuh pagi tadi mereka ini sudah mulai merapatkan barisan ya untuk antri masuk ke kawasan Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk bisa masuk ke kawasan istana. Nah, kemudian mereka ini antrinya pun diberikan tempat yang sangat layak oleh pihak istana, di mana sudah disediakan tempat tunggu yang dilengkapi dengan kipas angin maupun AC dan juga kursi yang cukup nyaman untuk mereka ini menunggu hingga akhirnya mereka ini secara bergantian mendapatkan giliran untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan juga bersalaman dengan Presiden dan Ibu Negara. Sementara itu malah. Baik, terima kasih Fahada. Ini melaporkan langsung dari Istana Presiden. Kita lihat begitu banyak masyarakat yang antusias datang, bahkan dari jam 5 subuh tadi. Sudah antri, tapi di sana mereka semua berkesempatan untuk langsung bertemu dan bersalaman dengan Presiden dan Ibu Negara. Dan selanjutnya dari Istana Presiden kita akan beralih, kita akan lihat situasi open house juga dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Sudah ada rekan Rehana Meziah langsung dari Rumah Dinas Wakil Presiden. Rehana, silahkan dengan informasi terbaru dari sana. Ya baik, selamat siang pemirsa TV One. Benar sekali bahwasannya di tempat saya mengabarkan saat ini, yakini di rumah dinas milik Wakil Presiden. Sedari tadi kami sempat memantau bahwasannya memang untuk kunjungan dari beberapa menteri serta dari Dubes juga hingga saat ini masih terus berjalan. Tadi juga rumah dinas milik dari Wakil Presiden ini sudah dibuka sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dan saat ini juga ada Dubes dari Australia yang sedang melakukan kunjungan begitu ke rumah dinas milik Wakil Presiden Indonesia, yakini Bapak Ma'ruf Amin. Kami juga tadi sempat memantau bukan hanya Dubes dari Rusia, tadi juga sempat ada Dubes dari Jepang, lalu juga ada dari Mesir, ada dari Korea, dan juga Dubes dari beberapa negara lainnya yang di siang hari ini melakukan kunjungan ke rumah Wakil Presiden, yakini Ma'ruf Amin, untuk dalam rangka
Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Ada pula dapat kami kabarkan, tadi juga sedikit informasi, beberapa menteri juga hadir. Di antaranya adalah ada Prabowo Subianto yang juga hadir ke tempat saya mengabarkan saat ini sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Dan Prabowo juga diketahui hanya melakukan kunjungan selama kurang lebih 7 hingga 10 menit. Setelah itu Prabowo juga keluar meninggalkan rumah dinas milik Wakil Presiden di tempat saya mengabarkan saat ini untuk kemudian nantinya mengunjungi rumah dinasnya yang ada di Widya Chandra. Sedikit mengenai Prabowo Subianto, mengulas mengenai agenda hari ini. Untuk agendanya sendiri, tadi juga kami sempat memantau bahwasannya Prabowo sempat melakukan sholat Idul Fitri di Hambalang, kemudian juga dilanjutkan ke Istana Presiden, lalu juga dilanjutkan ke Istana Negara, dan juga dilanjutkan lagi untuk datang menyambangi rumah dinas Wakil Presiden di tempat saya mengabarkan. Dan kemudian Prabowo juga berdasarkan hasil informasi yang kami dapatkan, kemudian juga akan kembali lagi ke rumah dinasnya yang ada di Widya Chandra. Selain dari Dubes dan juga beberapa menteri, kami juga tadi sempat memantau ada Kapolri juga yang hadir di tempat saya mengabarkan saat ini. Tentunya kami juga masih akan terus memantau bersama, Vena, Ane, dan juga pemirsa, siapa saja tokoh ataupun menteri-menteri yang hadir menyambangi rumah milik Wakil Presiden di siang hari ini. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Rehana mengabarkan langsung dari Rumah Dinas Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan kita lihat tadi banyak pejabat publik, duta-duta besar yang datang mengunjungi dan bersilaturahmi dengan Wakil Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Ibu Negara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitri ini kita bisa saling memaafkan dan saling bersilaturahmi untuk merajut kembali persaudaraan menjadi bangsa yang rukun dan damai, yang bersatu padu membangun Indonesia. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang akan dan sedang mudik, selamat bersilaturahmi dengan kerabat dan keluarga besar. Saya berharap perjalanan lancar dan selamat. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahannya dan senantiasa membimbing serta melindungi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Wali Kota Solo yang juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menggelar open house di rumah dinasnya di Loji Gandrung, Solo. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kabar Siang. Jalan nasional terpantau ramai lancar. Di hari pertama Lebaran, sejak pukul 9 pagi tadi, arus didominasi oleh arus silaturahmi dan arus menuju tempat pemakaman umum. Banyak warga ibu kota yang telah sampai di kampung halaman dengan melakukan aktivitas ziarah ke makam orang tua yang sudah meninggal dan mendatangi sanak saudara untuk saling bermaafan. Selain jalur Limbangan Malambong, arus ramai terjadi di jalan kabupaten, seperti di Jalan Raya Cibatu, Jalan Raya Warung Bandrek, dan Jalan Raya Sasak Besi. Banyak pemotor yang lalu lalang untuk mengisi silaturahmi dengan sanak saudaranya di kampung halamannya.
Pemirsa, pada hari pertama Lebaran 2024, Jalan Nasional Limbangan Malambong arah Tasikmalaya dari arah Bandung terpantau ramai lancar. Warga juga memadati pemakaman untuk melakukan ziarah di hari pertama Lebaran. Lalu bagaimana pantauan arus kendaraan saat ini? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami. Sudah ada Usep Saripudin di Bogor, kemudian ada Taufik Hidayah di Garut, Jawa Barat, dan juga di Bandung ada Cepi Kurnia. Ya, pertama-tama kita akan ke Taufik Hidayah di Garut, Jawa Barat. Selamat pagi Taufik, selamat Idul Fitri. Bagaimana pantauan terkini arus lalu lintas dan juga keramaian di Hari Raya Idul Fitri di Garut, Jawa Barat? Baik, pemirsa, boleh saya berkenan untuk menyampaikan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin bagi seluruh karyawan TV One yang ada di kantor maupun yang sedang di lapangan, termasuk kepada pemirsa seluruh rakyat Indonesia yang memang sedang menyaksikan hari Lebaran di layar kaca Anda. Seperti di belakang saya, yaitu di Jalan Raya Limbangan, Warung Bandrek menuju arah Malambong, terpantau ramai lancar di hari pertama Lebaran 2024 ini, di mana banyak warga dari ibu kota yang mulai keluar rumah melangsungkan arus silaturahmi. Ini merupakan tradisi turun-temurun, di mana dari rumah ke rumah, kemudian dari kampung ke kampung, dari kecamatan ke kecamatan, hingga melakukan perjalanan menuju ke sanak saudara. Jika bisa saya gambarkan di belakang saya, memang ini merupakan jalur arteri, di mana jalur arteri ini merupakan jalur aktif dari arah Bandung menuju Tasikmalaya hingga Jawa Tengah. Dan ini merupakan jalur paling aktif selama arus mudik dari H-7 hingga hari Lebaran pertama ini. Dan pemirsa, arus silaturahmi ini akan berlangsung selama 2 hari, di mana hari pertama Lebaran dan hari kedua Lebaran. Seperti di belakang saya sering terjadi hambatan karena memang banyak pertigaan yang keluar masuk kendaraan dari arah Limbangan, dari arah Warung Bandrek hingga dari arah Malambong, terutama dari arah Bandung, yaitu arus mudik lokal ya, di mana banyak sanak saudara yang dari arah Bandung datang ke Garut atau hingga ke arah Tasikmalaya, dan memang spot-spot ini yang memang terjadi keramaian. Demikian. Garut juga pagi ini sudah mulai ramai dengan arus silaturahmi. Kalau kemarin arus mudik, sekarang arus silaturahmi. Baik, terima kasih Taufik Hidayah dari Garut, Jawa Barat. Kita akan langsung ke Kota Bandung, sudah ada Cepi Kurnia di sana. Lalu bagaimana suasana di Kota Bandung pagi ini, Cepi? Ya baik, Andi Kumala dan Saudara TV One. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Lebaran. Saya terpantau ini di bundaran Jalan Nasional Arteri Bandung, mana ini bundaran Cibiru. Nah, sejak tadi setelah salat Id memang terpantau kepadatan arus lalu lintas, yaitu arus mudik lokal disebutnya dan Dewan dari wilayah Bandung dan Cimahi mengarah ke wilayah Sumedang, Rancaekek dan Ciledug, serta beberapa wilayah terdekat antara perbatasan Kota Bandung dan Kabupaten serta Sumedang sendiri. Memang tercatat tadi ada ribuan kendaraan, yaitu yang didominasi oleh kendaraan roda khususnya bagi mereka yang ingin bersilaturahmi bersama keluarganya, lalu ingin berziarah ke makam keluarganya di momen hari Lebaran yang merupakan tradisi sejak hari raya Idul Fitri ini. Dan itu juga tadi memang selain kendaraan roda 2, ada juga sejumlah kendaraan roda 4, yaitu kendaraan pribadi yang lintas di jalur Cibiru ini antara perbatasan Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang yang mengarah ke arah Sumedang, Garut, dan beberapa daerah lainnya di sekitar wilayah Jawa Barat. Memang tadi petugas juga sempat melakukan beberapa penguraian dengan menempatkan beberapa petugas di persimpangan-persimpangan untuk mengantisipasi agar kemacetan yang sejak pagi hingga pukul 11 masih terus terjadi yang malah dan kekecewaan. Dan ini tadi menurut keterangan beberapa warga sekitar memang merupakan tradisi setiap hari pertama dan hingga hari kedua nanti besok itu biasanya terjadi kemacetan. Dan kemacetan ini cukup, dari pantauan saya cukup luar biasa nih, dari dibanding dengan
pas harus mudik kemarin beberapa hari yang lalu. Namun ini antrian cukup lama, yaitu sejak tadi pukul 8 sampai jam 11 masih terus terjadi warga yang menggunakan kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi roda 4 arah dari Bandung ke arah Padang dan sebaliknya dari Padang ke arah Bandung untuk melakukan silaturahmi bersama sanak keluarga. Serta memang di beberapa wilayah Kota Bandung kali ini termasuk di daerah selatan memang mulai terpantau ramai lancar, yaitu beberapa masyarakat yang merayakan Hari Kemenangan setelah bulan melaksanakan ibadah puasa. Begitu Anies Malang. Baik, terima kasih CP Kurnia. Tampaknya di Bandung kendaraan dan arus lalu lintas sangat padat di Hari Raya Idul Fitri hari ini. Selanjutnya kita akan ke Bogor, Jawa Barat, mendekat ke Jakarta. Sudah ada Usep Saripudin di sana. Usep, bagaimana suasana di Bogor hari ini? Ya, Andi Kumala dan juga pemirsa, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Selamat Hari Idul Fitri bagi pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini saya berada di tempat pemakaman umum Dreden Bogor. Dan ini berada di Jalan Pahlawan, tepatnya di Bondongan, di Kota Bogor Selatan. Bukan hanya di tempat ini, tapi juga ada 3 tempat lainnya, seperti di Taman Pahlawan Dreden Bogor juga dipadati tadi oleh pengunjung, serta di Blender atau tempat pemakaman umum Blender di Kebun Pedas, Tanah Sareal, serta ada juga di Kayu Manis di Tanah Sareal. Di tempat-tempat pemakaman umum seperti ini untuk hari pertama biasanya dipadati oleh ribuan pengunjung, baik itu dari sekitar Bogor maupun dari Jabodetabek. Mereka datang sejak pagi tadi setelah sholat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri dilakukan, lalu mereka berbondong-bondong ke sini karena memang bersilaturahmi bersama-sama dengan keluarga. Biasanya rombongan keluarga, sanak famili dan hal itu untuk mendatangi makam ayahanda ataupun ibunda serta nenek yang sudah wafat lebih dulu. Mereka berdatangan ke tempat ini untuk berziarah dengan berdoa di atas makam serta melaburkan bunga di atas pusara. Kemudian juga perlu diketahui bahwa arus lalu lintas di sekitar lokasi, terutama di Jalan Raya Pahlawan, Bendungan Bogor itu tadi sempat padat dan antrian juga cukup panjang, sekitar 500 meter tadi untuk memasuki kawasan parkir di kawasan Taman Makam Pahlawan ini. Jadi memang cukup padat dan kendaraan juga cukup antri. Kemudian juga begitu hal yang sama terjadi di Jalan Kebun Pedas di Tanah Sareal. Kemudian juga di samping itu mereka ada yang sengaja datang dari luar Bogor, dari Jakarta maupun dari Depok serta dari tempat lainnya, yang sengaja memang mereka datang ke sini sekitar pukul 10 sampai dengan pukul 11 tadi baru tiba, karena memang perjalanan yang cukup macet untuk menuju ke lokasi tempat saya mengabarkan. Sementara demikian, Andi Kumala kembali ke Anda. Baik, terima kasih Usep Saripudin dari Bogor, Jawa Barat. Tampaknya Usep masih mengenakan kostum sholat Id tadi, langsung liputan, meninjau dan juga memantau pemakaman atau ziarah warga Bogor, Jawa Barat ke pemakaman-pemakaman yang ada di sana. Dan kami juga segenap kru di TV One mengucapkan selamat Idul Fitri kepada rekan-rekan yang ada di daerah. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin kepada kita semuanya. Ramadan pada bulan ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus masjid, seluruh jamaah yang telah memakmurkan, meramaikan Ramadan dengan berpuasa, dengan salat tarawih, terakhir dengan iktikaf yang luar biasa dan sangat syahdu. Dan juga tentu terima kasih kepada semua aparat keamanan kita, sahabat-sahabat kita yang telah menjamin keamanan kita untuk beribadah selama bulan Ramadan ini, dan juga diharapkan bulan-bulan sebelumnya dan seterusnya. Sungguh hari ini hari kemenangan, karena tadi selama Ramadan kita beribadah.
Dan saya tentu juga menyampaikan rasa gembira bahwa yang paling banyak melaksanakan di samping tentu para orang tua, para anak muda, laki perempuan dimanapun meramaikan masjid, memakmurkan masjid, dan beribadah di masjid dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, mari kita menikmati hari kemenangan ini, hari yang penuh berkah untuk kita semua atas amal ibadah kita yang kita laksanakan selama sebulan penuh Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, prajurit TNI yang mengemban misi kemanusiaan di lokasi konflik juga merayakan Idul Fitri. Seperti apa suasana lebaran jauh dari keluarga? Usai jeda sesaat lagi. Pemirsa, berkumpul bersama keluarga di Hari Raya Idul Fitri adalah harapan semua orang. Namun ada banyak yang tidak bisa bersilaturahmi di Hari Raya Idul Fitri ini karena harus menjalankan tugas negara, seperti pasukan perdamaian Indonesia di Lebanon. Ini adalah cerita Letu Uli Lailia, perwira Public Information Officer pasukan Garuda yang merayakan Lebaran jauh dari keluarga di negara yang sedang berperang. Merayakan Idul Fitri jauh dari rumah tak membuat pasukan Garuda Satgas Yonmek TNI Konga 23R Unifil yang bertugas di Lebanon larut dalam kesedihan. Setidaknya itu yang dirasakan Letu Laut Uli Lailia. Bagi Uli, Lebaran di negeri sendiri tentu akan lebih syahdu, tetapi ada kenikmatan tersendiri merayakan hari kemenangan di negeri orang. Apalagi menurut petugas bagian informasi publik ini, bulan Ramadan di Lebanon harus dilalui selama 16 jam setiap harinya dengan suhu yang tidak senyaman Indonesia. Sehingga Idul Fitri benar-benar menjadi momen kemenangan. Di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, 850 orang di pasukan Garuda, baik laki-laki maupun perempuan, diperlakukan setara. Uli dan rekan-rekannya bergiliran bertugas menjaga gerbang utama, apel pagi, apel malam, serta menyelesaikan pekerjaan yang harus dilaporkan ke PBB setiap harinya. Idul Fitri menjadi oase bagi para prajurit yang membawa misi perdamaian ini. Di hari yang fitri, mereka berkumpul untuk bersilaturahmi. Makanan lebaran yang disajikan dalam camp tentu saja menjadi primadona karena mengobati sedikit kerinduan pada tanah air. Opor ayam, sambal kentang, ada. Hanya saja ketupat diganti dengan lontong berbungkus plastik. Gak apa-apa, tetap nikmat. Dan dengan teknologi informasi yang ada saat ini juga memudahkan pasukan Garuda berkomunikasi dengan orang-orang tersayang. Sehingga nuansa lebaran yang ada di Indonesia tetap terasa. Dari Lebanon, tim TV One mengabarkan. Jauh dari rumah tak membuat pasukan Garuda Satgas Yonmek TNI Koga 23R Unifil yang berada di Lebanon larut dalam kesedihan. Para prajurit TNI yang sedang dalam misi perdamaian tersebut tetap gembira merayakan Idul Fitri. Lalu seperti apa kebahagiaan yang dirasakan para prajurit di sana? Kita sapa langsung Letu Laut Uli Lailia, Satgas Perwira Information Officer. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letu Uli, apa kabar? Di sana seperti apa suasana perayaan Hari Idul Fitri di sana? Boleh diceritakan? Halo, selamat pagi waktu Lebanon. Saat ini di Lebanon menunjukkan pukul 8. Ebony, baru saja kita melaksanakan, kita adalah Satgas Yonmek TNI kontingen Garuda 23R. 2024 baru saja melaksanakan sholat Id berjamaah di Masjid As-Salam, Masjid Al-Qusair, Seven Daswan, Lebanon Selatan. Nah, Lebaran kali ini tentunya berbeda karena jauh dari keluarga, namun suasana Indonesia di sini tetap terasa. Kita sebagai Tentara Nasional Indonesia menjalankan tugas dengan penuh kehormatan, sehingga suasana ini selalu tercipta
selalu harmonis antar prajurit begitu, Ebony. Dan ini bisa dibuktikan bahwa hari ini kita juga makan makanan khas Indonesia, yaitu kita ada opor ayam, ada sambal kentang. Namun kupat kali ini tidak memakai daun karena di Lebanon ini tidak ada daun. Jadi kita membuat kupat itu memakai plastik itu, Ebony. Nah, namun perlu kita pemirsa ketahui bersama bahwa Lebaran ini kita Satgas Joint TNI kontingen Garuda 23R ini terdiri dari 850 prajurit yang terdiri dari 40-an TNI dan 810 prajurit laki-laki. Untuk Indonesia Battalion sendiri ini berada di 7 Daswan Ajit Al-Qusair Lebanon yang terdiri dari Baik, Letu Uli. Ebony, apakah Baik, Letu Uli, kami bisa mendengar dengan jelas suara Anda. Ya. Sebelum saya mau ngulik lebih dalam soal suasana Lebaran di sana, mungkin boleh juga sebelumnya diceritakan soal misi perdamaian yang Letu Uli dan juga ratusan pasukan bawa di sana. Seperti apa misinya? Seperti apa? Ya, tentunya di sini kita membawa bendera PBB. Di sini misi kita untuk misi perdamaian dunia seperti itu, Ebony, karena ini merupakan Wan TNI terbanyak. Kita membawa sebelumnya Wan TNI itu hanya 9 orang, 10 orang. Kali ini kita membawa 40 Wan TNI. Baik, Letu Uli, tadi yang menarik juga saya lihat Letu Uli ini juga berjaga, bertugas ya di area perbatasan. Seperti apa sih tantangannya? Tentunya tantangan di sini adalah cuaca ya, Ibu, karena cuaca di sini itu beda sekali dengan Indonesia. Cuaca di sini itu sangat dingin. Untuk pagi itu dingin, siang dingin, malam dingin, dan banyak dari kita yang harus beradaptasi karena sering seperti halnya yang saya rasakan ini kulit mengalami perubahan yang sangat signifikan. Apalagi kita menjaga itu di main gate itu benar-benar di depan gerbang itu yang udaranya tentunya sangat mempunyai tantangan tersendiri, dan kita juga jaga di atas OP itu juga sangat mempunyai tantangan tersendiri bagi prajurit-prajurit kita karena kita berjaga 24 jam tanpa henti gitu, Ibon. Oke, Letu Uli, ini kan menyambung cerita Letu Uli yang tadi bahwa sebenarnya walaupun jauh dari tanah air, tapi suasana Lebaran sebenarnya masih juga berlangsung di sana. Sholat Id, alhamdulillah bisa terlaksana. Kemudian juga makan ketupat walaupun diganti dengan lontong tadi. Nah, tapi ini kan jauh dari keluarga. Keluarga Letu Uli di mana sekarang? Keluarga saya ada di Gunung Kidul di Yogyakarta. Ini apakah Lebaran pertama Letu Uli jauh dari keluarga atau mungkin sebelumnya juga sudah ada pengalaman? Sudah ada pengalaman sih, Ebony, karena kan kita sebagai tentara udah sering merasakan berlebaran di daerah penugasan, berlebaran ketika tugas itu kita sebagai tentara sebenarnya sudah mengalami hal itu. Namun untuk di luar negeri sendiri ini baru kali ini saya rasakan. Dan oke, ini kan mungkin nggak bisa. Tetap harus bahagia, tetap karena ini merupakan tugas. Oke, tugas negara yang sangat mulia. Ini mungkin Letu Uli, andai kata bisa menyampaikan ya pesan-pesan mungkin ke orang tua ataupun saudara di hari Lebaran ini, mungkin apa yang mau disampaikan? Untuk keluarga, ya. Untuk keluarga saya yang berada di Gunung Kidul, Yogyakarta, selamat menjalankan Lebaran. Bapak, Ibu, Saudara, Eyang, semuanya. Tadi, wah ini sepertinya kangen ya Mbak Uli. Oke, boleh mungkin Mbak Letu Uli mau menenangkan diri terlebih dahulu, terbawa suasana haru, larut dalam suasana haru. Letu Uli mungkin tadi sudah sempat video call. Tadi pagi mungkin belum sempat. Mungkin habis ini ya, mau video call ya, habis kita live di TV One. Kangen ya pastinya ya. Apa yang paling dikangenin sih dari Lebaran di rumah, Letu Uli? Kangen. Yang paling dikangenin apa? Masakan ibu sih. Masakan ibu. Baik, Letu Uli, kami juga punya tamu spesial di sini.
Sudah ada Bapak Sumitro. Pak Sumitro. Iya. Pak Sumitro, boleh disapa putrinya Bapak? Iya. Assalamualaikum, No. Apa kabar di sana? Kabarmu? Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Di sini, Ibu, Bapak, adik-adikmu, ini di TV One diundang untuk bisa bertatap muka denganmu. Semoga kamu bisa menjalankan tugas dengan baik, amanah, jangan lupa sholat, dan mudah-mudahan ada kesempatan untuk bisa melaksanakan rukun iman yang kelima, karena di situ dekat dengan Mekah Al-Mukarramah. Kalau ada waktu, luangkan untuk menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa sholat, mohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kesehatan dunia dan akhirat dan bisa menjalankan kewajiban negara. Dan sangat luar biasa, Dok, kamu bisa menjalankan tugas dengan baik. Kami bangga, dan kami, bapak, ibumu, adikmu, selalu menantimu kepulanganmu dengan membawa tugas yang amanah, yang seperti apa yang telah kamu cita-citakan. Dan jangan lupa, ya, kamu selalu berdoa, ya, berdoa, jangan lupa menjalankan sholat, puasa seperti kalau di rumah, Senin Kamis jangan sampai lupa, ya. Itu pesan Bapak, ya. Pokoknya pesan Bapak Ibu tadi semua mendoakanmu, tadi halal bihalal semua keluarga mendoakanmu, dan saat ini pun semua masyarakat Gunung Kidul banyak melihatmu, melihat kita, apa yang telah kamu laksanakan, yang diberikan amanah oleh pimpinanmu. Sekarang live ini semua masyarakat melihatmu. Lingkunganmu saat ini di depan TV One semua, untuk agar bisa melihatmu, memandangmu dari dekat, walaupun hanya lewat TV One ini. Dan kami bangga, pokoknya lanjutkan, teruskan cita-citamu, gapai cita-citamu setinggi langit, ya. Dan pesan Bapak Ibu, pokoknya jangan sampai lupakan sholat. Tetap di rumah puasa Senin Kamis, di situ pun juga harus dijalankan. Itu pesan Bapak, ya, Dok, ya. Semua ini mbahmu, ponakan punoan, semuanya, saudaramu, keluargamu, saat ini semua di depan TV, ya. Saudara Bapak yang ada di kantor, saudara-saudara, teman-teman Ibu di kantor, semua di depan TV untuk melihatmu secara langsung, apa yang kamu jalankan, apa yang kamu laksanakan, apa yang kamu jalankan sesuai dengan perintah pimpinan. Lanjutkan. Kamu sebagai pejuang, kamu sebagai TNI harus siap, tangguh, dan kuat, ya. Baik, itu tadi pesan-pesan dari Bapak Letu Uli. Tentunya Letu Uli ini juga menjadi kebanggaan luar biasa bagi keluarga dan juga warga Gunung Kidul. Letu Uli, mungkin boleh dijawab tadi pesan-pesan dari Bapak, juga sudah ada Ibu dan adik-adik di sana di rumah. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak, Bu. Maaf kalau Uli nggak bisa pulang ke rumah seperti lebaran-lebaran sebelumnya. Doain Uli dan semuanya sehat selalu di sini untuk menjalankan misi selama 1 tahun. Dan semuanya pulang dengan selamat
Amin. Semuanya sehat lengkap, 850 personil pasukan Garuda Satgas Yonmek TNI kontingen Garuda 23R. Tunggu Uli pulang ya Pak, Bu, Adik semuanya. Amin. Amin. Baik. Itu aja. Selain Bapak tadi mungkin Ibu juga mungkin ada yang mau disampaikan. Boleh kangen-kangenan di sini mungkin. Mbak Uli, ini Ibu mau bicara ya. Tadi sudah dengar pesan-pesan dari Bapak. Sekarang giliran Ibu mungkin mau menyampaikan rindunya terhadap putri kebanggaannya yang sedang bertugas non jauh di Lebanon. Baik, Ibu Sulis mungkin boleh sampaikan pesan-pesan buat Letu Uli, kebanggaan keluarga di sana yang sedang bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Sulis. Boleh disampaikan pesan-pesannya kepada Letu Uli atau mungkin juga mau melepas rindu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Sulis. Bu Sulistiorini, boleh Bu? Ini kita sudah tersambung. Waalaikumsalam Bu Sulistiorini. Suara saya terdengar, Bu? Baik. Nampaknya kita terkendala jaringan komunikasi. Kita terakhir mau kembali ke Mbak Uli. Letu Uli, boleh disampaikan mungkin suasana batinnya saat ini tentunya pasti rindu, bercampur aduk bahagia, namun juga mungkin ada sedihnya juga harus jauh dari keluarga. Mungkin boleh disampaikan khususnya untuk Ibu. Sebenarnya nangisnya tuh udah habis semalam sih, Ebony, karena semalam itu benar-benar kerasa banget sedihnya ketika lantunan takbir itu berkumandang, terdengar di Lebanon ini. Saya pikirkan adalah ibu saya di rumah, keluarga saya di rumah. Biasanya Lebaran saya pulang, saya nyetir sendiri dari Jakarta seorang diri. Kebetulan hari ini kebetulan saya di Lebanon dan jauh dari keluarga, dari rasa sedih, rasanya pasti sedih banget. Semalam sedihnya udah nangis habisnya itu semalam karena memang bener-bener kerasa banget karena biasanya nggak pulang tapi masih di Indonesia, tapi kali ini nggak pulang. Tapi di luar negeri itu benar-benar kerasa karena nggak bisa sungkem langsung sama ibu, nggak bisa sungkem langsung sama bapak, nggak bisa ketemu keluarga di Gunung Kidul. Baik. Letu Uli mungkin nampaknya kalau tadi Letu Uli bilang nangisnya udah habis malam, tapi ini melihat gambar yang kita tampilkan di sini mungkin nangis lagi nggak apa-apa. Kita lepaskan perasaan Letu Uli dan ini nampaknya kita sudah terhubung kembali bersama Ibu Rini, ibu dari Letu Uli. Baik, kita akan coba kembali. Ibu Rini, Assalamualaikum Ibu Rini. Waalaikumsalam. Baik, suara saya sudah terdengar jelas ya Bu? Iya. Baik, Ibu, boleh apa yang mau disampaikan untuk putri tercinta, Bu? Ya, mudah-mudahan di sana sehat selalu. Jangan lupa selalu mendoakan kedua orang tuamu. Mudah-mudahan di sana kamu bisa menjalankan rukun iman
kelima disempatkan untuk menjalankannya, no. Dan mudah-mudahan dengan bertambahnya umur kamu, mudah-mudahan rezeki selalu sehat-sehat selalu, dan harapan kedua orang tuamu, jadilah anak yang tangguh, anak yang sukses, membanggakan kedua orang tuamu, membanggakan keluargamu, nusa dan bangsa serta agamamu. Dengan bertambahnya umur kamu, mudah-mudahan besok setelah dari Libanon mendapatkan apa yang diimpikan oleh orang tuamu, kedua orang tuamu. Salam sehat selalu. Baik, terima kasih banyak yang kedua orang tuamu panjatkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Sulistyo Rini yang sudah menyampaikan pesan-pesan dan doa, tentunya juga untuk Letu Uli Lailia yang sedang bertugas di Lebanon. Semoga dalam keadaan sehat, baik Letu Lailia maupun juga keluarga di Gunung Kidul, sehingga tugas negara ini bisa selesai nantinya dan kembali ke tanah air dengan selamat, berkumpul kembali dengan keluarga. Selanjutnya pemirsa, Hari Raya Idul Fitri, sejumlah tokoh politik bersilaturahmi ke rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kami hadirkan kabar selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Kabar Siang bersama saya Andi Kumala. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah dirayakan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bersama dengan keluarga, kerabat, serta kader PDI Perjuangan. Dari depan kediaman Megawati yang berada di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat, terpampang tulisan bahwa Megawati tidak mengadakan open house. Sejumlah mobil yang berhenti di depan kediaman juga hanya terlihat menurunkan keluarga dekat dari Megawati Soekarno Putri. Hal selaras disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah yang menyebut Megawati tidak menyebarkan undangan secara terbuka kepada pejabat tinggi negara saat Lebaran. Kami ajak Anda untuk mengupdate informasi dan suasana terkini di kediaman Megawati Soekarno Putri. Sudah ada rekan kami Nadila Saleh di sana. Selamat siang Nadila, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang ya Boni dan juga pemirsa. Suasana terkini dari kediaman Megawati Soekarno Putri, pantauan kami dalam Hari Raya Idul Fitri ini memang pantauan kami sejak pukul 10 hingga saat ini kediaman Megawati Soekarno Putri terus-menerus didatangi oleh sejumlah pihak, baik keluarga, kerabat ataupun sahabat. Di antaranya ini juga ada sejumlah jajaran menteri yang tadi menurut pantauan kami juga turut hadir, di antaranya yakni Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang tiba pada pukul 10.50 ini juga bersamaan dengan beberapa menteri lainnya, yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, kemudian Menteri Kesehatan Budi Gunadi, dan kemudian pada pukul 11.11 ini juga terlihat hadir Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani yang turut hadir di sini tentunya untuk bersilaturahmi dengan Megawati Soekarno Putri dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Selain sejumlah jajaran menteri tersebut, tadi juga sejumlah kerabat Megawati Soekarno Putri dari PDI Perjuangan juga turut hadir, yakni Bambang Pacul, kemudian sejumlah kader PDI Perjuangan lainnya begitu. Ada satu hal menarik
dari para tamu yang tadi juga turut hadir. Hal menarik ini yakni tadi terlihat ada kedatangan dari Rosan Roslani yang diketahui merupakan ketua tim kemenangan nasional Prabowo Gibran. Namun tadi Rosan hadir di sini tidak terlalu lama, kurang lebih sekitar 5 menit saja hadir memasuki kediaman Megawati Soekarno Putri, kemudian keluar bersama dengan sang istri. Memang hal ini, Ebony, menjadi satu hal yang menarik karena kita ketahui bersama jika kita mengikuti perkembangan dinamika politik yang terjadi saat ini, Rosan Roslani ini merupakan bagian dari kubu lain, yaitu dari paslon nomor urut 2 yaitu Prabowo dan juga Gibran, yang mana kita juga ketahui bersama bahwa saat ini tengah tersebar informasi akan adanya rencana pertemuan antara Megawati dan juga Prabowo. Namun hingga kini memang belum terkonfirmasi dan akan kita nantikan bersama-sama. Apakah Prabowo akan bertemu dengan Megawati dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri ini, kita akan nantikan bersama-sama. Sementara itu, Ebony. Baik, terima kasih Nadila Saleh mengabarkan langsung dari kediaman Megawati Soekarno Putri dari Jalan Teguh Umar Menteng, Jakarta Pusat. Dan pemirsa, Kabar Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, di hari pertama Lebaran ini banyak tokoh politik yang menggelar open house, tak terkecuali paslon nomor urut 3 pada Pilpres 2024 Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo menggelar open house di kediamannya di Sleman, Yogyakarta. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkini dari sana, kita akan bergabung dengan Danita Riyadini yang sudah berada di lokasi. Selamat siang Danita, silahkan dengan informasi dari sana. Selamat siang Adi Kumala dan juga pemirsa. Betul sekali, pada siang hari ini saya berlebaran di kediaman Ganjar Pranowo atau calon presiden nomor urut 03 pada Pilpres kemarin, pemirsa. Dan sampai siang hari ini nampaknya masyarakat atau warga masih silih berganti begitu datang ke kediaman Ganjar Pranowo di kawasan Medomardani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, pemirsa. Seperti yang nampak di belakang kami, pemirsa, baru saja Ganjar selesai menerima kunjungan dari warga sekitar, dan saat ini di sebelah kiri saya Ganjar Pranowo sedang berbincang dengan tamu, dan itu sudah ada atau sudah dimulai sejak pukul 8 pagi tadi, pemirsa, dan sini berganti, bahkan tadi antrean panjang sempat terlihat di kediaman Ganjar Pranowo hingga halaman depan, pemirsa, karena ini merupakan kali pertama Ganjar Pranowo berlebaran di Sleman, Yogyakarta setelah berpindah KTP menjadi warga Sleman, Yogyakarta, pemirsa. Dan rencananya setelah dari Sleman, Yogyakarta ini, esok hari dan selama Hari Raya Idul Fitri ini, Ganjar Pranowo akan mengadakan open house di 4 tempat yang berbeda. Setelah ini, Ganjar akan mengadakan open house di Tawangmangu, di Purbalingga, dan juga di Sidoarjo, Jawa Tengah. Dan tadi, pemirsa, kami juga memantau ada Mahfud MD yang juga sempat datang dan juga berlebaran bersama di kediaman Ganjar Pranowo. Tadi Mahfud MD mengungkapkan rasa senangnya karena mendapatkan tetangga baru, yaitu pasangan capresnya ketika kemarin pada pemilu 2024 kemarin, Ganjar Pranowo, yang sama-sama menjadi warga Sleman, Yogyakarta. Sudah banyak waktu lama mereka bersengkrama, pemirsa, hanya sekitar 30 menit saja. Kemudian Mahfud MD meninggalkan kediaman Ganjar dan berlebaran bersama keluarga di tempat kediaman Mahfud MD. Pemirsa, nanti juga kami masih memantau karena hingga saat ini memang ada beberapa tamu yang juga masih diterima oleh Ganjar Pranowo. Adi Kumala. Baik, terima kasih Danita. Informasinya langsung dari kediaman paslon nomor 3 Pilpres 2024 Ganjar Pranowo di Sleman, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami masih akan kembali tentunya dengan masih informasi menarik dari Kabar Siang sesaat lagi usai jeda. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal bersama ribuan warga. Khutbah sholat Id bertema memperkuat kebersamaan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Republik Indonesia beserta Ibu Haja. Presiden Joko Widodo yang didampingi Wapres Ma'ruf Amin tiba di Masjid Istiqlal pada pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Selain Presiden dan Wakil Presiden Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ibu Wapres Wuri Ma'ruf,
beserta sejumlah menteri turut hadir di tengah ribuan jamaah yang telah memadati Masjid Istiqlal sejak pagi. Tampak Presiden dan Wakil Presiden berada di saf paling depan dengan didampingi Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, ibadah sholat Id dimulai. Bertindak selaku imam pada sholat Id kali ini adalah Ahmad Husni Ismail, Sekretaris 1 Organisasi Ittihad Imam Masjid. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rais PBNU Kiai Haji Abdul Ala Bashir menjadi khotib dan membawakan khutbah dengan tema memperkuat kebersamaan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Syukur transformatif harus dapat menggambarkan bangsa ini ke dalam kehidupan yang syarat dengan keadilan, kerukunan, keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Usai menjalankan sholat Id, Presiden Joko Widodo akan menggelar open house di Istana Kepresidenan. Acara tersebut diagendakan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tim TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bersama dengan seluruh umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta, saya Kardinal Ignatius Suharyo dengan tulus dan penuh syukur ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah kepada saudara-saudariku umat Islam di Indonesia. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga berkat dan pahalanya menjangkau seluruh bangsa Indonesia, bahkan seluruh semesta. Terima kasih. Nah, kembali di kabar siang, pemirsa, para pecalang yang merupakan petugas keamanan desa adat di Bali turut membantu pengamanan pelaksanaan sholat Idul Fitri di Denpasar pagi tadi. Itu merupakan bentuk nyata sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama, khususnya kaum Muslim dan umat Hindu Bali. Partisipasi para pecalang terlihat di lokasi tempat pelaksanaan sholat Id membantu petugas TNI Polri. Pelaksanaan sholat Id di Denpasar antara lain berlangsung di lapangan Lumintang. Di sini ada 15 pecalang yang ikut mengamankan sholat Id. Keberadaan mereka disambut positif para jemaah sholat Id yang mengaku sangat terbantu. Pemirsa, bila di kebanyakan tempat di Indonesia Lebaran identik dengan makan ketupat, tapi di salah satu masjid di Blora, Jawa Tengah yang menjadi tradisi adalah makan nasi tumpeng. Nasi tumpeng disantap bersama para jemaah usai melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Ar-Rahman. Ada 5 tumpeng yang disediakan secara swadaya oleh warga Perumda Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ini diperebutkan warga di Masjid Ar-Rahman usai menjalankan sholat Idul Fitri. Tradisi ini digelar setiap setahun sekali oleh warga untuk mempererat tali silaturahmi dan menjaga kerukunan antar warga. Ketua Takmir Masjid Ar-Rahman Suyatno mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk nguri-uri tradisi yang sejak berdirinya Masjid Ar-Rahman di Perumda puluhan tahun lalu. Setiap setahun sekali warga menyediakan 5 tumpeng untuk diperebutkan warga dan dimakan bersama di halaman masjid.
Harapannya kegiatan ini bisa berlangsung selamanya turun-temurun untuk menjaga tali silaturahmi antar warga. Baik. Ya pemirsa, tak terasa kita sudah tiba di penghujung kabar siang hari ini dan selamat berlebaran tentunya bersama keluarga tercinta. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin untuk pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Dan saya Andi Kumala. Saya Anggia Eboni, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Didukung oleh